Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian sejarah dan manfaat fonologi Arab dalam mata kuliah ilmu al-aswat al-arabi atau fonologi. Ini untuk mengerjakan tugas UTS saya dengan dosen pengampu Ustazah Eni Zulfa Hidayah SS MPD. Untuk PowerPoint atau penerangan saya akan saya upload di video saya di background. Mohon maaf karena masih menggunakan bahasa Indonesia, karena saya yang belum lancar untuk berbahasa Arab. Oke, langsung saja. Pengertian tentang ilmu al-aswat atau fonologi. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi diistilahkan dengan ilmu al-aswat. Al-aswat bahasa Arabnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan dan penerimaannya. Nah, ilmu fonologi ini merupakan suatu cabang dari ilmu aswat atau ilmu bunyi. Sangat menarik sekali. Nah, ilmu aswat fonologi adalah ilmu bunyi yang membahas tentang ilmu bahasa bunyi tertentu, mempertimbangkan bahasa atau makna tertentu bunyi itu. Menurut Abdul Khair bahwa dalam bukunya menyebutkan bahwa fonologi linguistik yang mempelajari analisis dan memenjamkan runtunan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu, yang artinya ilmu bunyi, fonologi. Istilah fonologi ini sebenarnya berasal dari gabungan dua kata, yaitu fone yang berarti bunyi dan logos yang arti tatanan kata atau ilmu, atau disebut juga tata bunyi. Ada berbagai pengertian fonologi dari berbagai ahli juga. Dalam fonologi ini yang menarik adalah ini saya akan share lagi slide, yaitu fonologi adalah ilmu yang mempelajari alat ucap manusia dan tata bunyi yang dihasilkannya. Objek kajiannya adalah fon, yaitu bunyi. Nah, di sini saya akan mengambil yang istilahnya itu dari istilah Yunani ini, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, sedangkan di Amerika atau di mana itu saya gak lupa, ya, saya ambil cuma dua ini, yaitu disebut juga fonetik dan fonologi. Menarik sekali kan? Sekarang saya akan bahas tentang sejarah fonologi Arab. Setelah saya terangkan tadi bahwa istilah fonologi itu istilah dari Yunani, akan tetapi bagaimana sejarah fonologi Arab itu sendiri? Nah, sebelum kita membahas ke Arab, kita akan membahas istilah fonologi, yaitu fonetik. Ternyata ilmuwan yang pertama yang menggunakan istilah ini pertama adalah dari Prancis, yaitu Gézoga. Ada yang muncul namanya yaitu fonetik akustik yang berkenaan dengan bunyi, cabang ilmu fisika, diperkenalkan oleh R.G. Latham. Sedangkan Mbah Plato yang sejak zaman dahulu kala memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa Yunani. Jadi masih sangat sederhana sekali. Baru saya akan mengajak Anda ke Arab. Bagaimana sejarah fonologi Arab?
Setelah saya membaca beberapa literasi, ternyata ilmu fonologi itu sebelum Islam datang memang sudah ada, akan tetapi lebih sempurna ketika Islam itu datang, apalagi itu Al-Quran turun. Maka turunlah pembelajaran ilmu bunyi Al-Quran dengan nama populer dengan ilmu tajwid dan qiraat. Nah, ilmu ini lahir pada abad ke-3 Hijriah ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Nah, itu. Slide selanjutnya, setelahnya disusul oleh Musa bin Abdullah bin Ahya Al-Haqqani meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama Al-Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyian Quran. Dan Khalil bin Ahmad menyusun sebuah kamus bahasa Arab yang bernama Al-Ain, yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh di tenggorokan, Ain. Di sini upaya Khalil bin Ahmad ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya yang namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh menyebut 4 kitab. Imam Sibawayh menyusun buku yang Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempatnya dia mencatat khusus dengan judulnya Al-Idgham, Imam Sibawayh. Dan selanjutnya Ibnu Jini dalam bukunya Sinat Al-I'rab, beliau memperkenalkan organ bicara, makharijul huruf, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi tebal tipis, qalqalah dan lain-lain. Di sini kita tahu ini semua menunjukkan bahwa linguistik Arab atau ahli bahasa Arab mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi atau ilmu fonologi. Ilmu bunyi Arab ini murni kreatif dari keilmuan Arab atau ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituturkan orang-orang. Sekarang kita akan membahas cabang-cabang fenomena ini. Cabang-cabangnya itu ada 4. Kita lihat slide yang ada di sini. Ada dasar luas cakupannya, dasar sifat, dasar makna, atau dasar metodologi penelitian. Dari luas cakupannya dibagi menjadi 2, ilmu al-aswat al-aw, ilmu aswat al-khos. Ilmu aswat al-um atau umum, maksudnya saya, ilmu ini membahas kebahasaan secara umum seperti organ bicara dan fungsinya, sifat-sifat dan makharijul huruf atau makhraj bunyi. Yang kedua adalah ilmu al-aswat al-khos. Ilmu ini lebih mendiskusikan makhraj dan sifat konsonan dan vokalnya, penggalan kata dan suprasegmentalnya, atau segala hal yang berhubungan dengan segmen ujaran atau bunyi fonem, yakni nada, tekanan, dan intonasi, yang dipelajari hanya dalam bahasa satu biasa saja. Jadi ilmu ini mempelajari bunyi bahasa tertentu, berbeda dengan ilmu al-aswat al-am yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Selanjutnya atas dasar sifat dibagi menjadi 2 juga, yaitu ilmu bunyi teoritis, yang kedua yaitu ilmu bunyi standar. Yang ilmu bunyi teoritis memfokuskan pembahasan pada ilmiah murni tanpa membicarakan tentang cara praktis, dengan tujuan untuk mengetahui sifat artikulasi dan fisikal suatu bunyi. Sedangkan ilmu bunyi standar, ilmu yang berkonsentrasi pada pembuatan kaidah-kaidah bunyi bahasa tertentu dengan tujuan agar mudah diaplikasikan secara tepat
dalam proses berbahasa. Yang ketiga, atas dasar makna, dibagi menjadi dua, fonetik dan fonologi. Yang saya sebut di atas adalah fonemik. Nah, kalau ini pembagian apa itu secara barat atau Amerika ya. Fonetik yaitu ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa yang tidak mempertimbangkan bunyi fungsi makna yang terkandung oleh bunyi itu. Jadi bunyi bahasa yang tidak mempertimbangkan fungsinya bunyi itu, apa maknanya, apa itu, ilmu itu membahas tentang hal tersebut. Sedangkan fonologi atau yang saya maksud adalah fonemik, yaitu ilmu bunyi yang membahas tentang ilmu bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi makna yang dikandungnya, makna dan fungsi yang dikandungnya. Yaitu yang keempat, secara metodologi dan penelitian. Atas dasarnya dibagi menjadi tiga, deskriptif, ilmu bunyi dalam penelitiannya meletakkan bunyinya dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, ilmu bunyi historis, menuruti perkembangan bahasa dulu dalam beberapa masa. Yang ketiga itu komparatif, ilmu yang dipelajari tidak terbatas pada satu bahasa tertentu, tetapi menyangkut perbandingan antar bahasa atau lebih. Nah, sekarang slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat apa mempelajari fonologi Arab ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Penguasaan lafal bunyi bahasa, kemampuan melafalkan bunyi bahasa itu menyangkut aspek bunyi bahasa yang panjangnya bervariasi, mulai dari yang paling kecil dalam bentuk masing-masing bunyi bahasa sampai tata-tata lepas, frasa, kalimat, wawacana lengkap. Agar apa? Agar pembelajaran bahasa Arab itu betul-betul menjadi perhatian serius, supaya ujar dan bunyi bahasa Arab yang diucapkan bisa sesuai dengan penekanan fokus pada mahirusil huruf. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakurasian pengucapan bunyi, kata, dan kalimat dalam proses berbahasa. Mengingat guru atau pembelajaran bahasa asing dapat mampu dilafatkan baik seperti bahasa asli yang pada lokasinya. Nah, ini sangat urgent sekali pada ilmu aswat atau fonologi ini. Sambil kita membahas fonologi, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fonologi yang telah saya pelajari. Saya ini menjelaskan tentang pengantarnya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.